Pengukuhan Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4S Sedulur Tani, Kecamatan Bateng, Kabupaten Jombang, beserta 10 P4S baru, digelar di Wisata Balai Tani yang sekaligus Sekretariat P4S Sedulur Tani. Ketua P4S Sedulur Tani, Wiwin Isnawati, menggantikan almarhum Ismail Fahmi. Mereka yang dikukuhkan sekaligus menerima penyerahan sertifikat kelembagaan serta sertifikat sebagai anggota aktif FKP 4S Jombang, Kamis 11 Mei 2023. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Forum Komunikasi atau FKP 4S Jombang, Mujiono, dan dilanjut penyerahan kunci mobil, buku pemilik kendaraan bermotor BPKB, dan surat tanda nomor kendaraan STNK roda 4 sebagai operasional dan inventaris FKP 4S Kabupaten Jombang. Dari Sumrambah, Wakil Bupati Jombang kepada Ketua FKP 4S Kabupaten Jombang, sembari Sumrambah berpesan agar kendaraan operasional tersebut digunakan untuk pengembangan P4S di Kabupaten Jombang. Turut hadir BBPP Ketindan Malang, Ketua FKP 4S Jawa Timur Ahmad Saiku, Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Kepala Dinas Pertanian Jombang Muhammad Roni, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nur Kamalia, Mujiono Ketua FKP 4S Kabupaten Jombang, dan 10 Ketua P4S baru hasil verifikasi 2023. Mewakili Kepala Balai Besar Pusat Pelatihan Pertanian Ketindan Malang, Septini Mukti Rahajeng, dalam sambutannya menyampaikan bahwa BBPP Ketindan sebagai pembina P4S tidak hanya memberikan program pelatihan terhadap pengelola P4S, namun akan melaksanakan sertifikasi agar para pengelola P4S menjadi pengajar yang kompeten, disesuaikan dengan keberhasilan usaha tani para pengelola P4S. Jadi tidak hanya nanti bentuk kegiatan pelatihan, jadi mungkin sertifikasi, jadi Bapak Ibu juga harus siap di P4S, tenaga-tenaga pelatih yang kompeten. Jadi Bapak Ibu ini nanti jadi pelopor, petani pelopor Bapak Ibu. Jadi penerapan teknologi yang pertama di mana? Di P4S. SDM yang handal pertama di mana? Di P4S Bapak Ibu. Karena nanti kalau dari P4S kita ada support dari Ketindan itu masuknya ya ke P4S. Bapak Ibu ini adalah kelompok tani yang sudah terlegalitas ya, sudah terstandar kegiatan usahanya Pak oleh Kementerian Pertanian melalui BPP SDMP gitu. Jadi Bapak ini sertifikatnya tidak hanya di kabupaten Pak usahanya jenengan, tapi sudah di Kementerian Pertanian. Jadi nanti tidak hanya kegiatan-kegiatan pertanian di kabupaten saja Bapak Ibu, harapannya nanti kita saling support untuk bersama-sama menjalankan program-program dari Kementerian Pertanian, khususnya pengembangan SDM pertanian. Ahmad Saiku selaku Ketua FKP 4S Jawa Timur mengatakan masih dalam bulan Syawal, mohon maaf lahir dan batin. Selamat kepada 10 Ketua P4S yang baru dikukuhkan ini. Semoga bisa menjadikan semangat baru dan seterusnya bisa konsisten untuk berkontribusi dalam pengembangan bidang pertanian, khususnya pelatihan dan permagangan. Itu sebenarnya saya ini memaksakan, ini pesannya Pak almarhum. Jadi sebelum dia meninggalkan kita semua, dia memang pesan, ayo segera buatkan sertifikat keanggotaan aktif ya. Jadi untuk acara ini, acara pengukuhan ini beserta halal bihalal ini kami baru bisa membuatkan, padahal ini sejak jamburi. Jadi sering itu untuk dibuatkan, padahal yang dulu waktu angkatan jamburi itu di Jombang ada 6 P4S, dan setelah tahun ini ya tahun 2023 alhamdulillah ditambah lagi 10 P4S. Jadi jumlah P4S yang ada di Jombang sekarang jumlahnya 23.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pertanian Jombang, Muhammad Roni menjelaskan, pola pembinaan petani ini sudah diterapkan pada P4S, bagaimana mengeksplorasi potensi yang ada di sekitar. Pola inilah yang nantinya akan dilakukan strataan pembinaan. Karena pembinaan di lapangan tidak bisa sama, P4S ini menjadikan tempat penyaluran ide-ide, kreasi, dan pengalaman sangat luar biasa untuk P4S. Dan yang menurut saya pola pembinaan petani efektif adalah contoh nyata. Dan ini sudah diperankan oleh teman-teman P4S. Makanya kami sering sampaikan dengan teman-teman penyuluh, ini kebetulan ada beberapa penyuluh di sini. Ya. Bagaimana dengan teman-teman yang ada di WIBI masing-masing wilayah binaan penyuluh, ini harus buka mata, buka telinga, ya. Bagaimana melihat, mengevaluasi potensi yang ada di sekitar panjenengan. Sehingga jenengan akan nanti menemukan pola-pola pembinaan, bagaimana menemukan pola-pola, ya, melakukan strata pembinaan. Karena pembinaan di lapangan itu tidak bisa sama. Petani Nur Sewu yang kemudian hanya bangun pagi, nyangkul, bawa pacul ke sawah, beda dengan mungkin yang Abang Uji, ya, petani yang sudah mungkin pengalamannya jauh lebih baik. Nah, ini yang kemudian sering saya sampaikan dengan teman-teman ini. Bagaimana kita harus juga, ya, dalam hal ini kami, jajaran penyuluh, ya, selalu meningkatkan kapasitas, kemampuan, pengetahuan. Bagaimana memperlakukan petani ini, tanda kutip, bukan pengertian berbeda, itu bukan pengertian diskriminasi, tidak. Pendekatan yang berbeda. Muhammad Roni menambahkan informasi terbaru hasil rapat terbatas dari Bapak Presiden dengan Sekretaris Kabinet bahwa nantinya jajaran Kementerian Pertanian diminta menyiapkan waktu 3-4 bulan untuk menyiapkan scaping yang nantinya tidak ada lagi perbedaan harga pupuk di lapangan. Jadi nantinya tidak ada lagi pupuk non-subsidi karena jatah subsidinya sudah dianggarkan, tinggal polanya dialihkan. Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nur Kamalia dalam arahannya mengatakan, dukung sepenuhnya P4S ini dan berharap tidak hanya bidang pertanian saja, namun juga di ketahanan pangan, dari masa tanam hingga panen, sesudah panen harus diselamatkan agar ketahanan pangan tetap terjaga. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.